desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas tema tentang bagaimana menutup indera keenam. Bagaimana menutup indera keenam? Indera mayu ya. Teman-teman, kita memiliki 5 indera, panca indera, seringkali disebutnya penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Dan ada satu indera lain yang terkait dengan kemampuan spiritual, supranatural, whatever lah. Nah, sebetulnya indera keenam ini yang kita bisa mungkin punya satu intuisi yang tajam, bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, kita bisa melihat something yang di tataran halus, yang orang lain tidak miliki kebanyakan. Itu seringkali disebut indera keenam. Nah, sebetulnya indera keenam ini adalah sesuatu yang sifatnya anugerah ya. Sifatnya adalah hadiah yang diberikan oleh Sang Maha Hidup kepada beberapa orang, kepada seseorang. Bisa jadi Anda adalah diantaranya. Lalu kenapa kalau itu anugerah, kok ini judulnya tentang menutup? Sebetulnya menutup itu dalam tanda kutip ya. Sebetulnya alasan kenapa saya membuat judul ini, karena saya sejak dulu sering dicurhatin orang yang mereka itu dianugerahi kemampuan-kemampuan atau indera keenam semacam itu, dan mereka malah hidupnya jadi nggak bahagia. Ya, contoh paling gampang, misalkan Anda nggak bisa melihat alam gaib ya. Hidup Anda tenang-tenang aja, berada di ruangan kosong, berada di kebun, biasa aja. Tapi ketika Anda bisa melihat yang aneh-aneh, bisa mendengar yang aneh-aneh, itu kalau Anda tidak siap, itu malah jadinya hidup itu nggak enak. Anda bisa mencium bau yang aneh-aneh padahal teman-teman Anda nggak. Anda bisa melihat orang lain kapan mati, itu lama-lama gilo ya. Bukan gila, gilo. Nah, banyak orang yang mereka jadi resah gitu loh, dianugerahi kemampuan seperti itu. Sehingga beberapa orang ya nanya ke saya gimana caranya untuk supaya itu tuh dibuang aja, dihilangin saja. Nah, saya tanya kepada mereka apakah sejauh ini sudah ada upaya untuk melakukan itu. Dan katanya sih sudah pernah beberapa kali coba dibuang indera keenam itu, tetapi selalu kembali lagi. Dan memang sesuai dugaan saya sih ya, selalu berlaku prinsip what you resist will persist ya. Apa yang Anda tolak akan semakin bertahan dan menguat. Jadi kemampuan-kemampuan semacam itu, kalau misalkan Anda tolak, Anda ingin membuangnya, justru akan semakin menguat dan semakin akan lebih sering hadir dalam hidup Anda. Nah, terus caranya gimana dong? Caranya begini, saya nggak perlu cerita ya, saya berani ngomong kayak gini karena saya pun bagian dari yang diceritakan dalam video ini. Tapi saya nggak mau bahas, nanti terlalu panjang. Caranya begini, intinya adalah kemampuan-kemampuan seperti itu, indera keenam seperti itu tidak datang ujuk-ujuk, tidak datang tiba-tiba. Siapapun Anda yang punya kemampuan semacam itu, yang Anda sebut itu hadiah, anugerah, gift, itu pasti kalau Anda lacak ke generasi-generasi ke atas sebelum Anda, ke orang tua, kakek, dan terus seterusnya, pasti itu turun dari atas, turun dari nenek moyang Anda, dari kakek moyang Anda. Dan itu adalah sesuatu yang memang diwariskan pada orang-orang tertentu. Dan bisa juga diniatkan. Misalnya, yang buyut Anda meniatkan
apa kemampuan saya ini akan turun kepada anak laki-laki dari generasi sekian dan sebagainya. Itu bisa loh diniatkan seperti itu. Dia akan tercatat di memori semesta, kemudian nanti akan muncul pada kriteria tersebut. Nah, karena turunnya dari atas, maka cara untuk terkait dengan aku kok sudah tidak nyaman dengan kemampuan ini, bagaimana caranya? Caranya adalah Anda harus berkomunikasi dengan silsilah ke atas ini. Salah satu bentuk teknisnya adalah Anda berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin berjumpa dengan leluhurku yang mewariskan ini kepadaku, gitu loh. Jadi Anda minta berjumpa dengan leluhur Anda itu. Nah, nanti akan ada satu timing yang kita juga tidak tahu, Anda pun tidak akan tahu. Nanti biasanya sih beliau itu akan datang melalui mimpi Anda. Anda akan berkomunikasi, dan di sini Anda ketika sudah berjumpa dengan leluhur Anda itu, pasti sebetulnya leluhur Anda menitipkan itu kepada Anda tuh untuk supaya dikembangkan, digunakan untuk hal bermanfaat dan sebagainya. Tetapi itu pilihan Anda. Misalkan Anda justru merasa terganggu, dalam tanda kutip nggak siap, maka di situ Anda tanya kepada leluhur Anda. Misalkan Anda sudah berjumpa di dalam mimpi. Misalkan katakanlah kita panggilnya Mbah gitu loh. Mbah, terima kasih saya sudah diberikan anugerah ini. Terima kasih sudah percaya sama saya. Nah, di sini Anda bisa meminta dua hal pilihannya. Pertama, Anda minta diajari bagaimana mengendalikan itu. Jadi kalau bisa mengendalikan itu gini, misalnya Anda bisa melihat masa depan misalnya. Kalau datang tidak terkendali itu kan mengganggu sekali ya. Nah, kalau Anda bisa mengendalikan, jadi itu hanya muncul kalau Anda kehendaki. Itu yang namanya bisa dikendalikan. Atau ditutup sekalian. Mbah, bagaimana caranya saya bisa menutup ini? Atau ini diwariskan lagi deh ke generasi yang selanjutnya bukan saya, dan sebagainya. Nah, dari beberapa kasus melakukan cara ini, biasanya akhirnya kemampuan atau indera keenam itu akan menjadi terkendali atau hilang. Hilang dalam arti Anda dicabut, kemudian dicabut dari kemampuan itu, kemudian kemampuan itu akan pending lagi dan turun nanti ke generasi selanjutnya karena Anda nggak siap. Tapi intinya gini, intinya adalah jangan ditolak, karena semakin Anda menolak itu, maka akan semakin kuat yang tadi saya katakan. Atau bisa juga Anda berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, terima kasih sudah diberikan anugerah ini, tetapi sepertinya aku belum siap, ya, sehingga mohon berikanlah kemampuan ini kepada orang yang memang sudah siap. Atau bisa juga, ya Tuhan, terima kasih saya telah diberi kemampuan ini, tetapi karena saya merasa terganggu, mohon ajarkan aku cara untuk mengendalikannya. Nah, berdoa begitu pun boleh. Tetapi nanti biasanya selalu jalurnya adalah Anda akan berjumpa dengan leluhur Anda tadi. Biasanya lewat mimpi. Jadi mau minta langsung ditemuin leluhur, atau Anda berdoa kepada Tuhan, minta dicabut atau diajari cara mengendalikan itu, nanti tetap leluhur juga sih yang sebagai perantara, karena memang secara prosesnya begitu. So, buat teman-teman ya yang mungkin menunggu-nunggu video ini, mudah-mudahan video ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Dan di sini terjadi satu hal yang memang selalu paradoks dan menarik ya. Banyak orang puasa, ya kemudian wirid atau apapun ya, meditasi, ingin memiliki indera keenam. Sementara orang yang punya indera keenam malah kepengen dicabut. Jadi ya seperti itulah, selalu sawang sinawang, saling melihat. Tapi karena saya pernah berada dalam keadaan di mana saya dianugerahi kepekaan yang cukup kuat, setelah merasakan terlalu peka itu juga nggak enak, mendingan enakan nggak peka. Tapi ini hanya bisa dipahami kalau Anda sudah mengalaminya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.